Penistaan agama, Pak Abdul Hayat. Jadi gini, saya bicara ini berdasarkan pemberitaan. Perkara Akwo itu sudah masuk penyidikan. Hari ini yang bersangkutan masih diperiksa. Betul. Ya, saya tidak meramal, tapi saya punya keyakinan berdasar argumentasi teoritis. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang saya pahami dan saya pelajari. Seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka apabila telah memenuhi dua alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menunjuk kepada pasal 184 KUHP. Nah, itu apa? Ada 3. Saksi, ahli, surat. Keterangan terdakwa, petunjuk nanti di pengadilan. Ahli sudah diperiksa. Banyak ahli dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, saksi begitu juga. Surat dimaksudkan di sini dokumen-dokumen termasuk sistem dan atau dokumentasi elektronik yang beredar di berbagai media sosial. Tambah lagi bahwa Majelis Ulama Indonesia itu telah menerbitkan fatwa. Fatwa ini diperlukan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana dimasukkan dalam 184 KUHP. Bukti penguat. Fatwa itu menjadi bukti surat. Nanti komisi fatwa di MUI itu dimintakan pendapatnya sebagai ahli. Saya paham persis. Ini berlaku terhadap semua kasus, bukan hanya terhadap Panji Gumilang. Lalu apa kaitannya? Seseorang itu telah dinyatakan diduga memenuhi unsur delik yang disangkakan. Ada 3 delik. Pertama yang paling tinggi itu adalah berita bohong. Pasal 14 ayat 1. Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang pemberitahuan bohong atau menyiarkan berita bohong. Itu dengan sengaja menerbitkan keonaran. Pasal yang kedua itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto pasal 45. Itu terkait ujaran kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan suku, sara, suku, ras, dan antar golongan. Itu 6 tahun. Kalau yang tadi pasal 14 ayat 1 itu 10 tahun. Yang ketiga adalah pasal 156A huruf A KUHP. Ini terkait dengan delik penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Itu ancaman hukumannya 5 tahun. Menurut pasal 21 KUHP, sepanjang diancamkan 5 tahun dan dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan merusak barang bukti, dapat diterapkan penahanan. Jadi ketika semua alat bukti tersedia telah dipenuhi, unsur subjektif on element, objektif on element yang menunjuk kepada mens rea dan actus reus, ini masih tahu ini. Mens rea itu kesengajaan. Ketiga delik itu disebutkan dengan sengaja. Ketika disebutkan dengan sengaja berarti ada 3 corak gradasi. Bisa dengan maksud, al-okhmah, mengetahui menghendaki perbuatannya, atau dolus eventualis. Dia membuat hendaki perbuatan, tidak menghendaki akibat juga dipidana. Nah, derajat terendah adalah yang kita kenal dengan dolus eventualis itu selain dolus directus. Jadi walaupun orang berbuat dikehendaki, akibat itu timbul, dia tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ya. Sehingga tidak ada alasan saya tidak menghendaki akibat. Saya tidak menginginkan terciptanya suatu penodaan agama. Ketika itu terjadi menimbulkan suatu keonaran, ketika itu terjadi sesuatu hal yang dinyatakan itu adalah suatu perbuatan yang terkait dengan penodaan agama atau berita bohong dalam susunan pasal yang saya sebutkan tadi, dia dapat dipidana. Oleh karena itu, saya yakin yang bersangkutan pada hari ini selesai diperiksa akan dilakukan gelar perkara yang saya pahami dalam kondisi sekarang ini naik satu tersangka berubah menjadi saksi karena dia sudah tersangka karena dia diperiksa sudah saksi, sedangkan alat bukti sudah terpenuhi yang saya sebutkan tadi, saksi, ahli, surat sudah ada, fatwa sudah ada. Nah, kalau sudah demikian halnya, syarat objektif terhadap seseorang itu ditangkap dan kemudian ditahan itu harus ancamannya di atas 5 tahun. Yang sebutkan tadi itu di atas 5 tahun. Haruskah ada tersangka dalam tingkat penyidikan? Penyidikan itu outputnya, hasilnya tersangka berdasarkan pemenuhan unsur yang saya sebutkan tadi. Ya.
unsur ini dipenuhi berdasarkan 2 alat bukti sehingga terang perbuatan pidananya dan orang itu layak dinyatakan sebagai tersangka. Ketika demikian halnya berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP dia ditahan. Ini Kita harus tunggu adil, harus bersama Pak equal. Abdul Wahid, karena kabarnya Baris Krim Polri setelah memeriksa berjam-jam Panji Gumilang akan melakukan rilis malam hari, akan mengumumkan bagaimana status Panji Gumilang. Tapi pertanyaannya Ya, Pak Abdul apa Wahid, itu, Jarod? ini jerat pidananya mengarah kemana? Apakah kuat mengerucut Jadi ke pasal begini, dugaan penistaan tadi agama? saya sebutkan- Sesaat lagi ditanggapi. Kita tahan dulu. Kita harus di catatan demokrasi pemirsa.